Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami, dan di hari yang sudah Tuhan kuduskan menjadi Sabat bagi kami untuk kami datang duduk bersama keluarga mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menyapa kami semua dan menguatkan kami di dalam kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, dan kami akan mendengar renungan firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu yang memberi kami kemampuan untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kami undang berdiri. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab atau surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah kita diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara, shalom. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita membaca surat Ibrani. Pertanyaan pertama yang selalu menjadi pertanyaan banyak orang Kristen adalah, siapa yang menulis surat ini?
maka kita membuka banyak sekali tafsiran dan juga banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwa ini tulisan surat Paulus. Ya, kita bilang bisa saja, tidak ada yang disalahkan. Tetapi kalau kita meneliti secara keseluruhan, maka isi surat Ibrani jauh berbeda dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Terlebih lagi kalau kita membaca dalam bahasa aslinya. Maka ada penekanan-penekanan yang cukup berbeda. Kali ini kita mau mengatakan bahwa surat kepada orang Ibrani, suatu persekutuan atau kumpulan orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan sang penulis ini adalah seorang Yahudi. Karena itu dia menyebut dirinya dan mengatakan surat ini ditujukan kepada orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang mendapatkan sedikit penekanan, tantangan ketika mereka berimankan kepada Yesus Kristus. Nah saudara, para ahli mengatakan bahwa surat ini tidak ada yang mengetahui siapa penulisnya. Maka kesimpulan para pakar Alkitab mengatakan hanya Tuhan yang tahu siapa penulis surat Ibrani ini. Oke, itu sepintas lalu ya tentang surat Ibrani. Tema besar dari surat Ibrani adalah Yesus Kristus, imam besar Allah yang maha tinggi. Nah, berbicara tentang iman. Apa definisi iman? Iman dari kata aman dalam bahasa Ibrani ataupun Arab, yang artinya percaya kepada sesuatu yang memiliki kekuatan daripada diri kita. Itu iman. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, surat Ibrani atau sang penulis ini mengatakan lebih terinci lagi. Iman adalah satu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, pengharapan. Yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi penulis Ibrani ini mau menekankan kepada dua hal. Yang pertama, dasar pengharapan kita. Misalnya sebagai contoh, percayakah saudara bahwa kita memiliki harapan dari esok kita akan lebih baik daripada hari ini? Nah itu yang kita mau lihat. Jadi kita memang tidak bisa melihat ke sana, tapi kita punya dasar yang kuat. Dasarnya apa? Nah, ini yang disebut daripada iman tadi. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu ya, jadi dua hal itu melekat dari kata iman. Nah ini yang diungkapkan pada hari ini. Sebab oleh imanlah telah diberikan kepada kita nenek moyang kita, kesaksian nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bicara pengalaman berarti kita bicara segala sesuatu yang kita juga ingin gumuli bersama. Ini sebagai contoh, kita ambil tokoh Alkitab, Abraham. Abraham belum mengenal Allah sejak pemanggilannya. Cuma dia katakan, pergilah dari negerimu, dari rumahmu, dari sana keluargamu, dari orang tuamu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Yang pertama, Abraham tidak tahu siapa Allah yang ketika dia berjumpa. Yang kedua, dia tidak tahu di mana tempat itu, tapi dia melangkah. Itu yang disebut iman tadi. Dasarnya ada yang membuat dia meyakin bahwa itu benar. Bukti itu dia mau katakan, sekalipun Allah tidak dia lihat, tetapi kebenaran firman-Nya itu yang dia pegang. Makanya dia melangkah. Apalagi contoh Abraham ketika dia dijanjikan anak, bahwa dikatakan keturunanmu akan menjadi berkat dan sebagainya. Tapi pada usia-usia perjalanan berikutnya Abraham tidak satupun anak dia dapati. Maka dia bergumul, mana janjimu Tuhan? Sampai anaknya pun harus dikorbankan pada waktu Tuhan meminta dari Abraham tentang Ishak yang harus dikorbankan dan seterusnya.
Sudah karena iman Abraham melakukan, makanya dia dibenarkan. Bukan karena dia melakukan hal yang baik, bukan karena dia melakukan sesuatu yang berguna bagi orang banyak, bukan. Tapi karena imannya kepada Allah yang tidak dia lihat, yang sehari-hari dia lewati. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penulis surat Ibrani ini mau menekankan kepada orang-orang pada jemaat perdana waktu itu supaya mereka jangan tinggalkan iman. Sekalipun mereka berhadapan dengan kenyataan mereka dianiaya, mereka ditekan perkembangannya. Orang Kristen ditekan perkembangannya, tetapi disitulah kekuatan. Nah, karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab hari ini kepada kita semua diajak untuk kembali seberapa jauh iman kita. Nah, ini orang selalu bertanya, di mana imanmu? Katanya begitu. Saudara-saudara, iman tidak bisa kita perlihatkan dengan mengatakan aku percaya Allah itu ada dan sebagainya, tapi kita masih ragu-ragu, apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Pandemi Covid. Mari kita mau angkat, mari kita mau bertanya pada diri kita semua. Benarkah Tuhan akan mengantar kita melewati masa sulit ini? Kita nggak tahu. Sejak kita masuk di bulan Januari 2020, siapa yang pernah dan punya penglihatan bahwa kemudian dia akan mengalami dan sebagainya? Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengukur. Kita selalu mengatakan, Tuhan, kami masuk tahun baru, kami tidak tahu bagaimana keadaannya, tapi kami melangkah ke depan. Begitu ada pandemi, hampir 7 bulan gereja atau orang Kristen tidak beribadah di gedung gereja. Nah, pertanyaannya buat kita semua, akankah iman kita mulai luntur ketika kita hanya beribadah di rumah karena tidak ada sikap dan sebagainya? Sikap yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kadang kalau di rumah kan lebih santai, kan gitu ya. Kalau bosan dengan khotbah, dia pergi ke belakang bikin kopi sambil minum kopi. Padahal kita diajak untuk hal yang positif. Karena imanlah ibadah di rumah justru mendekatkan kita dengan keluarga kita. Yang jarang-jarang berjumpa dengan anak-anak, berjumpa dengan orang tua, duduk bersama. Tapi karena imanlah kita percaya ibadah di rumah membawa berkat tersendiri. Itu karena iman. Saudara-saudara, kalau kita melihat ibadah di rumah itu, tapi perhatikan, di depan TV kita tidak bisa bertatapan muka dengan orang lain, dengan jemaat. Kita tidak bisa bersalaman sekarang ini. Kita hanya bisa salaman. Nah, kalau nggak begini, ya kan? Salamannya sebab begitu. Sudah tidak bisa lagi menyentuh dan sebagainya. Apalagi sekarang ini orang sudah mulai membatasi segala sesuatunya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beda konteks pada waktu itu di jemaat perdana. Di sini dikatakan ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang diangkat. Yang pertama, Habel, karena dia mempersembahkan. Dia tidak pernah berpikir apakah persembahan ini nanti diterima atau tidak, tapi karena iman dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena iman. Yang kedua, Henok terangkat ke surga karena dia berkenan. Karena iman, dia tidak pernah berpikir pada waktu dia lahir lalu kemudian nanti saya mati saya terangkat ke surga. Enggak. Tapi karena imannya dia berkenan kepada Allah. Apalagi Nuh, suruh membangun sebuah perahu atau bahtera di atas bukit. Orang pikir ini orang gila, jauh daripada lautan. Di atas bukit bangun bahtera. Kalau bukan iman, tidak mungkin Nuh membangun bahtera itu. Karena apa? Selalu menghitung dengan logika, dengan akal. Ini masuk akal apa tidak? Tapi ketika bicara soal iman, maka bahtera Nuh bisa dibangun dan selesai tepat pada waktunya. Itu karena iman, maka Nuh mau melakukan. Nah, saudara-saudara, karena imanlah bergaul dengan Allah, percaya. Ayat 6 tadi dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari apa yang ditulis oleh seorang penulis surat Ibrani ini, dia mau mengajak kita semua. Karena iman. Karena iman jemaat Kristen mula-mula bisa bertahan. Karena iman kepada Yesus Kristus.
orang bisa sekarang mendapat terbuka pintu keselamatan karena iman. Manusia dibenarkan, manusia diselamatkan, sola fide ataupun sola gratia. Mari kita coba perhatikan semua itu. Sungguh indah kan ketika saudara dan saya bagaimana sekarang merefleksikannya, mengaplikasikannya tulisan ini dalam konteks pandemi COVID-19. Tadi saya sudah katakan, banyak orang Kristen yang sekarang beribadah di rumah dan mulai kelihatan kendor dalam ibadah. Bagaimana? Apakah mungkin nanti gereja akan tertutup selama-lamanya? Tidak. Disinilah pekerjaan Tuhan. Disinilah saudara dan saya ditantang untuk memperlihatkan seberapa jauh iman percaya kita kepada Allah. Kita tekun, kita percaya kepada Allah, maka segala sesuatu Tuhan pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan yang terakhir kembali pada diri kita. Sudahkah kita percaya bahwa kita bisa melewati pandemi COVID ini? Ataukah percayakah saudara bahwa pandemi COVID ini pasti akan berlalu? Kalau bukan Tuhan, maka semuanya pasti sia-sia. Itu yang diungkapkan oleh pemazmur. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha manusia. Kalau bukan Tuhan yang mengantar saudara dan saya pada saatnya kita masuk dalam rumah ibadah, maka semuanya akan sia-sia. Karena itu saudaraku, di tengah pandemi COVID ini jangan kurangi iman percaya kita. Jangan biarkan iman percaya kita mulai kendor. Tapi mari kita tingkatkan terus mulai dari keluarga. Membangun persekutuan yang kuat. Membangun dan memperkokoh iman percaya kita satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, baru kemudian Tuhan memperkenankan kita masuk dalam gedung gereja. Karena iman, saudara pasti diselamatkan. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan sudah mengajar kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, kami bergumul dan iman kami yang selalu mengatakan dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat. Karena itu ya Tuhan, kami ingin selalu dikuatkan. Sekalipun kami harus beribadah di rumah, bukan berarti iman kami semakin berkurang. Tetapi Tuhan mau kami saling membangun dalam keluarga. Sehingga iman percaya kami senantiasa memberi kami kekuatan. Untuk kami memulai dari keluarga-keluarga. Saatnya Tuhan mengantar kami memasuki gedung gereja. Maka kekuatan keluarga-keluarga itulah yang menjadi modal dasar untuk kembali kami diperkuat sebagai satu persekutuan jemaat. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu senantiasa mengajar kami dan kami dimampukan untuk dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin.